Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku kelas 7A maupun kelas 7B yang Ustadz banggakan, semoga kita semua dimanapun berada selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan melanjutkan materi pekan lalu, yakni bab 13. Pekan lalu kita membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Yakni hukum nun mati dan tanwin itu ada 4 bacaan. Pertama idhar, kedua idgham, ketiga iqlab, keempat ikhfa. Idgham dibagi menjadi 2. Semua itu sudah kita pelajari pekan lalu. Dan kalian juga sudah diberikan tugas untuk mencari contoh. Semoga semuanya sudah mengerjakan. Pada pekan ini, nanti kita akan membahas tentang mim sukun. Masih berkaitan dengan tajwid. Silahkan yang sudah mengambil buku di sekolah atau yang punya buku online, silahkan dibuka halaman 191. Kita akan membahas tentang hukum bacaan mim sukun. Kalau kemarin membahas hukum bacaan nun tanwin, nun sukun dan tanwin, sekarang adalah mim sukun. Apa kaitannya? Kaitannya adalah semua itu penting untuk cara kita dalam membaca Al-Quran. Mungkin di antara kita sudah dapat membaca Al-Quran dengan baik, akan tetapi belum mengetahui ilmu-ilmunya. Kok bisa dibaca seperti itu? Apa namanya? Bagaimana penjelasannya? Apa contohnya? Nah, semua itu perlu kita pelajari juga. Oleh sebab itu, mari kita buka KBM, kegiatan belajar mengajar pada kali ini, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang kita akan fokus membahas mim sukun. Mim sukun, mim mati atau mim sukun sama, ya, ada yang menyebut mim sukun, ada yang menyebut mim mati. Kalau tanda di huruf hijaiyahnya itu harokatnya sukun atau mati itu seperti ini. Nah, mim ini ada mim. Nah, di atasnya ini ada tanda bulat ini. Nah, itu sukun namanya. Jika terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, ya, salah satu huruf hijaiyah. Ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, ghin, fa, qof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Itu cara membacanya ada 3 macam. Ya, ada 3 macam cara membacanya. Apa saja 3 macam itu? Pertama adalah ada ikhfa syafawi. Ya, ada ikhfa syafawi. Kedua ada idgham mimi. Ketiga ada idhar syafawi. Ketiga ini akan kita bahas di bawah ini. Pertama adalah ikhfa syafawi. Bagaimana suatu lafaz dibaca ikhfa syafawi? Kapan dan bagaimana suatu lafaz mengandung bacaan ikhfa syafawi? Apabila terdapat mim sukun. Nah, ini mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ini cara membacanya adalah ikhfa syafawi.
Jadi ikhfa syafawi huruf hijaiyahnya itu hanya ada satu, yakni ba. Jadi huruf ikhfa syafawi itu hanya ada satu, yakni ba. Apabila ada mem sukun atau mem mati bertemu dengan ba, dibaca ikhfa syafawi. Pertama contoh. Di sini ada dua contoh. Inna rabbahum bihim. Ada inna, rabbahum, dan bihim. Kita fokus di kata rabbahum bihim. Di kata rabbahum itu ada mem sukun. Nah ini. Di kata bihim ada huruf ba. Ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat huruf mem sukun bertemu dengan ba. Nah, ini cara membacanya dengan ikhfa syafawi. Bagaimana cara membaca ikhfa syafawi? Bibir disamarkan membaca mim dan didengungkan. Ya. Contoh. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Ya, samar. Mimnya disamarkan dan dengung, nanti masuk ke ba. Inna rabbahum bihim, dilanjutkan ke ba. Kedua, ada kata fa'idahum bisahiroti. Di kata hum terdapat mim sukun. Di depannya ada huruf ba berharokatan kasroh. Nah, di sini kita bisa mengetahui ada mim sukun bertemu dengan ba. Maka cara membacanya dengan ikhfa syafawi. Apa tadi? Cara membacanya bagaimana? Bibir didengungkan melafalkan mim dan didengungkan. Contoh. Fa'idahum bisahiroti. Fa'idahum bisahiroti. Fa'idahum bisahiroti. Ya, itu cara membaca ketika ada mim sukun bertemu dengan ba. Oke, paham? Semoga memahamkan. Jika kurang paham bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau chat WA. Terima kasih. Kita lanjutkan membahas tentang idgham mimi. Oh ya, di bawah ini ada tadi tentang ikhfa syafawi. Adapun cara membacanya adalah bunyi mim sukun dibaca samar-samar di bibir dan didengungkan ya ini. Kedua idgham mimi. Apa, kapan, bagaimana suatu lafaz dibaca idgham mimi? Yakni apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mim bertemu mim ya. Mim bertemu mim. Itu cara membacanya idgham mimi. Melalui pengertian ini jelas idgham mimi hurufnya hanya ada satu, yakni mim. Ikhfa syafawi hurufnya satu, hanya ba. Idgham mimi hurufnya satu, hanya mim. Mim bertemu mim, cara membacanya adalah idgham mimi. Contoh. Sebelum ke contoh, kita baca dulu. Adapun cara membacanya adalah mim sukun dimasukkan atau digabungkan dengan mim di depannya dan didengungkan. Ya. Mim sukun bertemu mim, maka cara membacanya mim yang pertama dimasukkan mim yang kedua. Atau di lafadz biasanya itu ditasydid. Ya, cara membacanya adalah dengan didengungkan. Contoh. Alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah. Ya, dengung. Dengung itu dengan ditahan, bertengung. Ditahan, gunnah dengung. Di sini kita lihat ada mim sukun bertemu dengan mim. Ya, cara membacanya ini adalah idgham mimi. Bawahnya juga ada contoh. Ala qulubihim ma kanu. Di kata qulubihim terdapat mim sukun. Bertemu dengan mim juga di depannya.
Ini cara membacanya adalah mem yang pertama yang sukun dimasukkan mem yang kedua yang hidup. Dan kemudian didengungkan. Contoh. Ala qulubihim ma kanu. Ala qulubihim ma kanu. Ala qulubihim ma kanu. Ya, ditahan. Mim ketemu mim. Itu dibaca idgham mimi. Kalau mim sukun bertemu ba, ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu mim, idgham mimi. Ya, diingat-ingat. Ya, semoga memahamkan. Alhamdulillah. Yang ketiga, idhar syafawi. Idhar syafawi. Kalau pekan lalu kalian paham apa itu ikhfa, apa itu idgham, apa itu idhar, kalian pasti mudah memahami ini. Ikhfa itu cara membacanya dengan samar-samar. Idgham cara membacanya dengan menggabungkan atau memasukkan huruf satu ke huruf depannya. Idhar cara membacanya jelas. Ya, kalau pekan lalu paham, maka mempelajari ini lebih mudah. Ketiga, idhar syafawi. Kapan suatu lafaz itu dikatakan bacaan idhar syafawi? Yakni apabila ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, ya, selain mim dan ba atau salah satu dari 26 huruf hijaiyah ini. Ya, jadi ketika ada mim sukun bertemu dengan selain mem dan ba, ya, selain mem dan ba. Kenapa selain mem dan ba? Karena ba termasuk hurufnya ikhfa syafawi. Kenapa selain mem? Karena mem termasuk hurufnya idgham mimi. Maka selain dua huruf ini masuk hurufnya termasuk hurufnya idhar syafawi. Nah, ada alif, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, do, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha. Kaf, lam, mimnya enggak ya? Nun, waw, ha. Haknya enggak, mimnya enggak. Jadi selain mim dan ba. Contoh. Sebelum ke contoh, kita baca dulu cara membacanya. Adalah bunyi mim disukun dibaca jelas dengan bibir tertutup. Cara membacanya bagaimana? Contoh. Mimnya dibaca jelas. Lahum ajrun. Lahum ajrun. Lahum ajrun. Ya, mimnya tidak disamarkan, mimnya tidak didengungkan. Kalau ada yang membaca lahum ajrun salah atau lahum ajrun salah. Yang jelas adalah yang benar adalah mimnya dibaca jelas tanpa dengung dengan bibir tertutup. Lahum ajrun. Lahum ajrun. Bawahnya ini ada mim bertemu dengan alif selain mim dan ba. Nah, ini bacaan idhar syafawi. Bawahnya alaihim hafidhina. Alaihim hafidhina. Alaihim hafidhina. Mim sukun bertemu dengan ha. Ini harus mimnya harus dibaca jelas. Mimnya dibaca jelas. Tidak boleh didengungkan atau disamarkan. Karena termasuk idhar syafawi. Idhar artinya jelas. Contoh ketiga, innahum yakiduna. Innahum yakiduna. Innahum yakiduna. Ada mim sukun bertemu dengan ya. Ya ini bukan ba dan mim. Maka cara membaca mim sukun harus jelas. Tidak boleh ditambah dengung dan tidak boleh disamarkan. Innahum yakiduna. Tidak boleh dibaca innahum yakiduna. Itu salah. Jadi mimnya harus dibaca jelas. Innahum yakiduna. Ya, tidak samar, tidak dengung.
Oke, semoga sampai di sini paham. Ustadz ulangi lagi bahwa hukum mim mati jika bertemu salah satu huruf hijaiyah itu bisa dibaca 3 macam. Pertama, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi hurufnya ada 1, yakni ba. Apabila ada mim sukun bertemu dengan ba, maka cara membacanya ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Cara membacanya dengan membaca mim yang mim sukunnya dibaca dengan samar dan kemudian didengungkan, dibaca samar dan didengungkan, artinya ditahan, samar dan ditahan. Contohnya inna rabbahum bihim. Yang kedua ada idgham mimi. Idgham mimi hurufnya hanya ada 1, yakni mim. Mim bertemu mim, mim sukun bertemu mim, itu disebut idgham mimi. Cara membacanya mim yang pertama dimasukkan mim yang kedua atau kemudian ditasdid. Cara membacanya mimnya dimasukkan ke mim yang kedua dan didengungkan. Contoh, alaihim muqsadah, alaihim muqsadah. Yang ketiga adalah izhar syafawi. Kapan suatu lafaz dibaca izhar syafawi? Adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Apabila ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Selain mim dan ba itu ada 26 huruf hijaiyah. Nah, kenapa selain mim dan ba? Karena mim sudah milik idgham mimi, ba sudah milik ikhfa syafawi, maka selain mim dan ba masuk ke idhar syafawi. Ini untuk hukum mim sukun. Contoh, idhar syafawi, lahum ajrun, lahum ajrun, alaihim hafidhina, alaihim hafidhina, innahum yakiduna, innahum yakiduna. Cara membacanya mim sukunya dibaca jelas, tidak ada dengung, tidak ada samar. Oke, sampai di sini pelajaran pada pertemuan kali ini, yakni kita membahas tentang mim sukun. Pelajaran ini sangat penting untuk pengetahuan kita tentang tajwid, cara baca Quran yang benar. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah dalam memahami pelajaran. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari dan membaca Al-Quran dan diberikan keistiqomahan dalam membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan ini. Semoga kita dapat ilmu yang manfaat dan berkah. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Jika kurang paham, kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Ustadz melalui kolom komentar atau bisa langsung kirim ke WA. Terima kasih. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.